Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita masih pada babul ghibati, suatu bab yang menyatakan tentang ghibah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa beberapa riwayat mengenai ghibah. Dan pagi ini akan kita lanjutkan dengan sebuah riwayat waruwiya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jabir adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata bahwa ada bau busuk, bau bangkai ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sekitaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba angin membawa bau busuk, bau bangkai. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasul, ada bau bangkai, ada bau busuk di sekitar kita ini. Di sekitar kita ini ada bau busuk." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna nasan minal munafiqin qad ightabu anasan minal muslimin." Kata Nabi, itu tandanya ada orang munafik di sekitar kita yang sedang membicarakan tentang kaum muslimin. Orang munafik sedang menjelek-jelekkan kita, orang Islam. Mereka sedang menghibahi kita, menjelek-jelekkan kita, memaki kita, menghina kita. Itulah yang menyebabkan bau busuk di sekitar kita ini. Wa qila li ba'dil hukama, lalu sebagian hukama mengatakan, mal hikmati fi ar-rihal ghibati. Apa hikmahnya? Ghibah itu baunya bisa dicium oleh Nabi dan para sahabat. Kata para ulama ahli hikmah, itu menunjukkan bahwa hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidung para sahabat masih bersih-bersih. Hidung mereka ini masih bersih daripada dosa. Karena masih bersih daripada dosa, maka semua bau busuk daripada ghibah itu bisa diketahuinya. Lalu kata ahli hikmah, sedangkan sekarang ini apakah masih ada bau busuk daripada ghibah?
Masih katanya. Bahkan ghibah itu semakin banyak. Akan tetapi karena hidung kaum muslimin hari ini sudah terlalu banyak dosa, mencium keburukan, mencium ghibah terus menerus, sehingga sepertinya ghibah itu tidak bau lagi. Bukan ghibah yang tidak berbau lagi, bukan ghibah yang tidak bau berbusuk lagi, tapi hidung kita yang sudah bermasalah. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak kita mencium bau daripada ghibah itu. Ini diumpamakan oleh ahli hikmah. Masalah hadza misal sama seperti rajulun dakhala daral dibaghi. Sama seperti seseorang masuk ke dalam tempat di mana di tempat itu sedang disamak tulang belulang. Ada seseorang masuk ke satu tempat di mana di tempat itu banyak tulang-tulang yang sedang disamak. Tulang-tulang itu kan bau busuk. Berbau, bau busuk tulang-tulang itu. Akan tetapi bagi pekerja di dalam ruang itu enggak bau lagi. Kenapa tidak bau lagi? Karena sudah terbiasa mencium tulang belulang itu. Karena sudah biasa mencium, maka sepertinya tidak ada bau lagi. Artinya lingkungan itu bisa mengubah kita. Ketika bisa mengubah kita, itu menunjukkan segala sesuatu itu sudah amat banyak, bahkan amat berbahaya. Sudah keseringan. Lagi awak pim ganja. Ya awak pim ganjanya alasan kadang udah pim ganja, kepu ke pim ganja. Hanya mabuk dulu. Upane mabuk kata buat ronton kayak pim. 20 tahun kayak pim. Artinya sudah biasa. Kapan baru terasa bau? Ketika orang lain datang. Watai tamanggop bak sabuh tempat yang sebenarnya tempatnya kim, yang sebenarnya tempatnya kutok, mi tamang tu urung baru, watai tamang urung baru, nya keinan baru terbaik, kim tak gobeng. Oh, milong hana umbai. Di urungnya kau hana umbai kabiasa. Jadi bak hidung ganyanyen sesuatu yang kabiasa. Sedangkan di urung baru pun apa kita mau kena cinyan baru kerasa. Begitu perumpamaan ahli hikmah. Bahwa ghibah itu dia ada baunya, bau busuk. Cuman kita nggak bisa menciumnya karena sudah terlalu banyak kita cium ghibah itu. Bahkan tanyo dah ghibah tinggi cara dah cium. Tapi kata para ulama, ghibah itu tidak harus dengan lisan ya. Ghibah itu 3 kata Imam Nawawi. Bisa bil lisan, dengan lisan kita membicarakan orang. 2 bil kitabah dengan tulisan melalui WA, melalui surat, melalui komentar di media sosial. 3 bil isyarah, isyarat mata, isyarat kaki, isyarat tangan, ghibah. Mungkin orang berpikir ghibah itu hanya bil lisan saja. Sehingga tetap kalian tidak buka WA ganyan mandum gebegah gegok. Padahal sedang ghibah juga. Karena sudah keseringan, nampaknya enggak bau lagi ghibah itu. Karena sudah terlalu banyak yang kita cium. Itu kata para ulama. Maka penting bagi kita untuk memahami. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Ada satu riwayat yang lain, karena Salman Al-Farisi, bahwa Salman Al-Farisi di dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat, wa fihi Umar radhiyallahu taala anhu, dan di antara rombongan itu ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah musafir itu tiba-tiba mereka bersepakat untuk berhenti di suatu tempat, berkemah di suatu tempat. Lalu ada sahabat Nabi SAW setelah berkemah, membuat kemah, lalu memasak. Tapi Salman Al-Farisi ini, ketika sahabat yang lain memasak nasi, bahasa kita, buat makanan, roti, daging dan macam-macam, Salman Al-Farisi ini tidur. Tengok katanya, yang gerak. Salman Al-Farisi gerak di sahabat lain gemagun. Faqala ba'dal qaum. Jadi sahabat yang magun sahabat yang tengah magun, sebagian daripada mereka berkata, mereka menjelekkan, mengatakan sesuatu kepada Salman Al-Farisi. Kulit sahabat yang dardi yang tengah magun. Mangat. Ya kano ya mentau. Yang air tanya. Kalau bahasa kita, yang air tanya. Amdi kai bedah ya bagun. Iya depan ruang kano. Itu kira-kira. Sehingga sedang-sedang mereka bicarakan, kalau begitu kata sebagian sahabat, qalu. Mereka berkata sebagian para sahabat yang sedang masak itu, ba'da dzalika, setelah mereka jelek-jelekkan, menyebutkan sesuatu yang ada pada Salman Al-Farisi, lalu dipanggil Salman, intalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman, bedah. Jak Nabi. Jadi karena sedang tidur, dianggap sedang nganggur, sahabat yang lain sedang masak, dibangunin setelah disebutkan sesuatu untuk datang kepada Nabi SAW, untuk menjumpai Nabi. Untuk apa menjumpai Nabi? Untuk meminta daging. Salman Al-Farisi, bodoh, ajak Nabi lagi fifi minta daging dulu sama Nabi. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi ini, karena Nabi ada dalam rombongan itu. Fa'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang Salman Al-Farisi kepada Nabi, ya Rasul, ini kan kita dalam kemah begini begitu, perlu daging untuk makan bersama. Roti kan dengan getut dilekut, cuman dia kalau Jadi ketika itu yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, faqala Nabi berkata, Salman, akhbaruhum annahum qad iktadamu fa akhbarahum bidzalika. Sampaikan kepada sahabat-sahabat yang sedang masak, mereka baru saja makan daging. Baru saja selesai makan daging. Sebelum dia ke sini, engkau ke sini hai Salman, mereka sudah makan daging. Itu apa makan daging banyak-banyak? Kolesterol. Faqalu, lalu datang Salman Al-Farisi ini sampaikan kepada sahabat, kata Nabi udah makan kok suruh minta daging lagi. Kenapa suruh minta daging lagi? Kata Nabi, baru saja kau makan, kau udah minta lagi. Faqalu ma ta'amna wa ma kadzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lalu para sahabat mengatakan, kami belum makan daging. Udah lama enggak makan daging. Lalu datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, mereka belum makan daging. Udah, cik apa kali paju. Udah
Sudah makan? Belum ya Rasul. Mana pajuh. Balik pajuh mudanya. Baru dia makan. Masa belum makan daging? Tanda mereka makan daging, coba lihat. Ada bekas daging di mulutnya. Cikalanya, bapak-bapak. Ada bekas daging. Rupanya mereka datang-datang rame-rame karena ya protes Nabi. Masa kebukaan Nabi kamu kalau pajuti pada mahana kalau pajuti. Tapi ketika berada di hadapan Nabi, rupanya ada bekas daging di mulut mereka. Apa belum makan itu bekas daging di mulutnya. Loh, daging siapa yang kami makan? Daging Salman Al-Farisi. Daging Salman Al-Farisi yang baru kamu makan. Maka para sahabat pun akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman masalahnya kita ini sekarang itu tadi kata para hukama. Ketika orang ghibah hari ini tidak ada bekas daging. Tidak ada bekas daging. Sehingga karena tidak ada bekasnya kita anggap enggak makan daging. Padahal kata ulama megang enggak baju uti kayaknya. Sebelum megang dah makan daging, sudah mengibahi orang, mencaci orang, menghina orang, menjelekkan orang dan seterusnya. Padahal pada akhirnya mereka itu sedang memakan daging, bahkan baru saja usai memakan daging. Daging siapa yang dimakan itulah daging daripada saudara-saudaranya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qara'a alaihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat kepada para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Dibaca oleh Nabi. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada kalian berprasangka. Katsiran minadh-dhann, jangan terlalu banyak berprasangka. Prasangka buruk. Karena ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian daripada prasangka itu dosa, yakni kata Syekh As-Samarqandi, yakni maksiatun. Maksiat. Jadi kebanyakan daripada prasangka itu maksiat. Dosa. Menduga-duga. Berprasangka. Mempersepsikan seseorang begini begitu macam-macam tanpa kita klarifikasi. Hantam pernah katanya, dah dengar-dengar bakok kan? Katanya. Jadi kan katanya madu benar. Jadi katanya itu kadang-kadang kalimat katanya, enggak katanya begitu. Oh. Dia itu gimana orang? Oh, katanya begini, katanya. Jadi bab katanya kayaknya sehingga banyak riba. Jadi prasangka yang banyak itu kata dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah itsmun, yakni maksiat. Cuman tidak nampak maksiat. Kenapa enggak nampak maksiat? Karena enggak ditangkap WH. Enggak ditangkap polisi. Polisi hanya menangkap orang merampok, mencuri, orang meribah enggak ditangkap. Sebab kalau ditangkap kadang-kadang polisi nyampe banyak drop. Ribah, dosa. Qala Sufyan, kata Sufyan, bahwa prasangka itu di dalamnya ada dosa. Setiap prasangka fa ammadhan alladhi fihi itsmun. Maka adapun setiap daripada prasangka itu di dalamnya itu ada maksiat. Maka hati-hati ketika kita berbicara. Itu kata Quran. Wala yatakallamu bihi, jangan bicara, diam saja.
Pertemuan yang lalu saya sampaikan, kalau kita sedang duduk dalam majlis, duduk di warung kopi, nongkrong macam-macam, ada orang bertanya sesuatu, diam saja. Biar orang lain aja yang jawab. Kenapa? Kalau benar jawaban dia, kita juga dapat pahala. Salah jawaban dia, dia sendiri yang berdosa, kita enggak berdosa. Jadi baik mawawai jawab malah. Tanya bakop, tanya jawab. Yang berarti galak berkhabar. Galak bahu baju. Ismun. Wala tajassasu. Kata Quran. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Yaqul wala tatlibu aib akhikum wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata. Jadi yang dimaksud wala tajassasu, jangan mencari-cari aib daripada saudaramu. Aib akhikum. Jangan mencari-cari kesalahan aib daripada orang. Kenapa enggak boleh cari-cari? Karena semua orang punya salah. Semua orang punya aib, siapapun. Semua kita ini pasti punya aib. Semua kita ini punya salah. Tugas setiap kita, jangan suka cari-cari kesalahan orang. Jangan suka mencari aib orang. Kenapa? Karena dari aib itulah nanti jadi bahan pembicaraan. Dari bahan pembicaraan sehingga muncullah ghibah yang di situ maksiatnya. Jangan mencari-cari kesalahan. Tanya dah fikirnya kan English mandum tanya. Lung tanya mandum kan English dah fikir lego. Oh mak kok jemaah gedung punya tapi sabi jauh masjid hantang wawa masjid tiap jamaah tapi nak. Nyai kala lego. Tapi tanya dum dosa bak dro dia. Kaji ngan tajak-ajak mudah-mudahan Allah pampun dosanya. Tajak masjid, tajak ikut pengajian. Dan itikaf lagi yang sambil itikaf. Ampun dosa. Le dosa. Itanya tak luar pidum dosa urang kan? Aduh imam masjid aja turun berjalan ki cara urangnya hendak ketemayang le. Nah, jadi dah minta maaf juga dosa. Atau tak tahu, tak tahu. Dayu nang tegak. Kalau le awak boleh kena. Kerja lewat pajak impreh na. Kalau le urang, macam cara le urangnya hendak ketemayang. Bangun dulu yang kenya urungnya celakanya drog. Nyam baru dia dah temayang. Baru dia dah temayang. Atau ke urung wo le temayang orang raya ni, tego orang raya nya tenda yang dua ke kerja. Berapa? Ini tinggal kebegah ke kau. Pi balik temayang. Itu bahayanya itu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Makanya bila tak pertanyaan, Belagi ladum, belagi tanya perintah apa jalan lah. Mana SNK? Ada. SIM punya. Spion ada 2 berangkat. Nyokak ladum. Ladum SIM memang sengaja bermasalah. Ada SNK? Nampak pak. SIM nampak pak. Oh, macam caranya ini hanya dah drop lagi. P3K na buat ubat na lama tak. Ubat na cik. Kalau ubat, nya hanya le ubat katrip. Ubat katrip. Nya ubat katrip hanya le. Pokoknya berdraw. Ai dah umpunnya, yang ke mencari-cari kesalahan. Atau na ubat baru mentai lu kebetulan draw doktor ji. Oh hanya konten hanya duduk. Duduk ni penting hanya duduk. Atau lain-lain lah. Atau na yang para halal lah jom. Nyok. Konten na duduk koma. Nyok bahan hana lembungong. Kalipi. Nyapi drop. Artinya itu namanya. Jangan seperti itu dalam hal dosa dan aib orang. Memang membicarakan aib orang itu nikmatnya luar biasa aku. Mangan. Lima. Tak tengok-tengok tungku pi hawa ada ciknya. Cik mangan aja uteta. Mangan memang. Ya. Memang lemak dadah. Karena lemak dadahnya maka tanya sang na
Punya na watai 20 puji nanti watai beragok. Lemah dah memang yang tanya ni. Cuman itu yang nampak daripada syahwat kita. Padahal sesungguhnya itu adalah bau busuk. Bau busuk terus menerus yang kita cium. Gara-gara membicarakan orang lain. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan meribah sebagian, jangan menjelekkan sebagian kalian yang sebagian yang lain. Nyo karak pro mata-matanya lo, karak pemilu. Karak pemilu dengar dengar nanti dia tu puji hanapa nyo belat no hanapa je pada pilih awak tetut yang begini me. Cikana lah than ni nyo dengar mentang menang ke dia. Dia dah dengar mentang nah supaya munyo thalah hai pegah. Mana dosa walaupun ada dinan. Nya betul pegah, tanya merempok pahala. Nanti kecuali makaji tanya-tanya yang caleg yang aktif dalam pemilu, enggak apa-apa kita berkampanye, tapi jangan menjelekkan orang. Kampanye bahawa nyo ilung munyo je kuntu je ku caleg nyo ilung akan pegatnyo masjidnyo itu kali. Yang pegah aju rubuh ju puyangna, mua pegah aju nyo tu inomnya perlena masjidnyo. Ambil rinyun dah pegat lift eskalator dah pegat water supaya urun tuha ana payah hek le kejak mendapat. Yang punya perlek eskalatornya ambil inon masjid mentang dah tarik betul di berjalan betul rumah warga masing-masing sehingga di urun tuha je kedua tu eskalatornya iba ju lift hop katu masjid. Nya dah pegat. Yang punya perlek ke belarding dengan kurung dah pegat beraya. Renang dan kurung beraya benar kolam renang ada nama yang bawa mana culok dalam kolamnya. Atau urung yang telat-telat mana tu bawa kena ada mana. Atau olahraga malam. Macam-macam lah. Yang baik pebruk kau. Yang dah pegah aju. Artinya kalau begitu dosa sendiri. Tidak korban orang. Tapi mereka kata pegah. Nyo pilih nyo kali nyo. Kali awak je hana betul. Awak je kali dah pilih. Yang dari dia kali dah pilih. Yang dari dia. Yang kalian pukai. Pukai pegah awak. Yang kamu mulai pegah ke kau. Itu apa namanya bermasalah. Nya bahasa politiknya ke black campaign, mengkampanyekan sesuatu yang disebut dengan fitnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitam fakarihtumu. Al-Quran menyebut bahawa apakah kalian suka, salah seorang kalian suka memakan daging daripada saudaramu yang memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi Quran bertanya lil istifham untuk mendapatkan jawaban. Apakah salah seorang kalian suka kalau seandainya kalian memakan bangkai daripada daging saudaramu? Suka tidak? Quran memberikan jawaban langsung. Fakarihtumu. Pasti kamu akan membencinya. Pasti kamu enggak suka makan daging saudaramu. Pasti kamu enggak akan suka makan bangkai saudaramu. Pasti itu. Quran memberi jawaban. Dan itu logis jawabannya. Pasti kita enggak mau benci. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang ghaiban. Orang-orang yang meriba. Pasti dia suka. Nah, kalau tidak suka, kenapa ribah itu muncul di mana-mana? Maka itu penting sebagai renungan kepada kita, sehingga jangan sampai kehidupan kita ini dipenuhi oleh berbagai macam dosa-dosa yang kita anggap itu bukan dosa tanpa sadar. Karena dosa-dosa hati dia enggak nampak. Dosa hati enggak nampak. Padahal ketika dia bicarakan di depan orang sudah jadi mungkar juga. Mungkar. Jadi kemungkaran. Ketika sudah orang menghibah, menjelekkan orang sudah di depan umum, di mana-mana sudah menjelekkan, pak yang kedua ada kun gegop pegah gegop, sama dengan itu sudah jadi kemungkaran. Terbuka terang-terangan. Maksiat. Jadi baik terbayang laulai dan nyonyo maksiat itu berzina. Bukan hanya itu. Berzina, mencuri, merampok, korupsi, itu maksiat juga. Tapi ada maksiat-maksiat yang tanpa sadar padahal itu maksiat juga. Yakni yang menyangkut dengan dosa-dosa hati. Riya, yang dosa.
sombong, takabur. Ini kah nadih bagau? Sombong, takabur. Termasuk ribah ini, ribah fitnah. Maka celaka Quran mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Dua yang celaka. Satu yang celaka, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Celaka. Neraka wailun masuk. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Pengumpat dan pencela, pengribah, pemfitnah, celaka. Bahkan dalam riwayat yang lain, bukan hanya celaka, semua amal ibadahnya habis dimakan oleh penyakit-penyakit hati tersebut. Saya kira ini beberapa riwayat di pagi ini, mudah-mudahan menjadi bahan refleksi dan muhasabah kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa meninggalkan maksiat yang satu ini karena dosa besar. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.